Inilah rekomendasi film dari Om MJ. Selamat menikmati. Halo Om dan Tante semua, senang sekali saya MJ kembali lagi ketemu dengan Om dan Tante. Ya, hari ini kita masih belum membahas tentang ini ya, tentang diecast, tapi masih tentang film. Nah, film apa yang akan kita bahas? Minggu ini masih temanya adalah film horor ya. Nah, ini ada satu lagi film horor dari film horor Thailand ya ini ya, yang sangat legendaris dan juga sangat keren di masa itu. Tahun 2004. Ini waktu itu saya nonton di DVD di rumah sendirian dan ini benar-benar serem sekali filmnya. Nah, lewat film ini mulailah kenal horor-horor Thailand secara internasional gitu ya. Jadi ini adalah awal dari film horor Thailand. Akhirnya mereka bisa dikenal secara internasional. Dan karena film ini sangat menarik, maka film ini pun dibuat versi Hollywoodnya tahun 2008. Ya, tapi kalau disuruh memilih, saya pasti lebih memilih yang versi Thailandnya. Ya, dulu di tahun 2004, 2005 itu terkenal sekali penampakan tapi dari foto. Apalagi waktu itu kan sudah mulai diperkenalkan kamera yang ada fotonya. Jadi mereka mulai selfie, mulai foto-foto, dan mulailah menangkap tangkapan-tangkapan hantu atau penampakan di foto mereka. Nah, kiranya ide ini menjadi difilmkan gitu ya, menjadi sebuah film yang berjudul Shutter. Jadi seperti apa ya kira-kira menariknya film ini, seperti apa ya? Ya sudahlah, kalau gitu kita langsung aja ya kita bahas. Shutter merupakan film horor asal Thailand yang disutradarai oleh Banjong Pisantanakun berkolaborasi dengan Wang Pung. Shutter ini dibintangi oleh Ananda Everingham, lalu Tong Mei, lalu ada Acinta Sikamana dan juga Nawate Naj, serta menggait Sopun Sukdapisit dan Pak Pum Wong Pum sebagai penulis naskah film horor asal negeri Gajah Putih tersebut. Film yang diluncurkan pada tahun 2004 ini dinilai cukup mampu memuaskan penonton. IMDb memberi penilaian 7,1 dari skala 10 dan audiens dari Rotten Tomatoes memberi skor 77% untuk film ini. Suasana tegang dan menyeramkan tersusun secara misterius dalam film Shutter. Baiknya respon penonton, film ini pun dibuat ulang dengan versi Amerika pada tahun 2008. Nah, Shutter ini menceritakan tentang apa sih? Tentang apa ya? Jadi ceritanya Shutter ini adalah menceritakan tentang seorang pasangan ya, yakni Tun dan juga Jane. Tun ini seorang fotografer. Nah, pada masa itu fotonya itu masih belum digital ya, jadi masih pakai pakai film, pakai roll film. Nah, keduanya sedang dalam perjalanan pulang dari pesta bersama sahabat lamanya Tun. Di tengah jalan, kemudian mobil mereka menabrak seseorang perempuan yang sedang menyeberang. Merasa takut sudah membunuh perempuan tersebut, Tun menyuruh Jane untuk tancap gas dan pergi dari lokasi kejadian, meninggalkan sang perempuan yang tergeletak berlumuran darah di tengah jalan. Selanjutnya, ya pastilah ya, Tun dan Jane terjebak dalam rasa bersalah mereka atas kecelakaan tersebut. Namun, sejak kecelakaan itu, mulai terjadi kejadian-kejadian yang aneh di sekitar mereka. Kamera milik Tun mulai menangkap gambar-gambar hantu, yang dimana salah satunya seperti penampakan sosok perempuan yang menyeramkan. Teror demi teror dilakukan oleh penampakan tersebut dalam kehidupan Tun dan Jane. Mereka hingga depresi dan akhirnya mereka memutuskan untuk mencari tahu siapa sih orang yang ditabrak oleh Jane. Dan begitu terkejutnya mereka karena mereka mencari-cari dan ternyata memang tidak ada informasi siapa sih perempuan yang ditabrak itu. Mungkin sampai di sini kita sebagai penonton akan berpikir bahwa ini pasti nih hantunya adalah hantu yang dendam karena ditabrak ya.
ya. Seperti karena perempuan ditabrak lalu dendam hantunya menghantui. Ternyata tidak. Kalau kita lihat endingnya, maka kita akan terkejut karena ternyata ada sebuah misteri tersendiri yang yang menyelimuti kisah dari Tun dan Jane ini. Kenapa bisa begitu? Karena akhirnya nanti satu demi satu teman dari Tun ini tiba-tiba meninggal. Meninggalnya bunuh diri. Jadi semakin komplit lah misteri yang ada. Waktu saya lihat film ini, berbagai macam jump scare yang dihadirkan itu sangat sangat bikin merinding ya, terutama pada waktu itu nggak banyak film-film yang menyajikan jump scare seperti ini. Dan juga kalau kita lihat make up dari hantunya itu juga terlihat sangat seram. Walaupun memang tahun 2004 efek CGI ini belum secanggih sekarang, dan kalau ini dibuat versi tahun 2020 pasti akan lebih seru lagi karena zaman sekarang kan CGI-nya sudah bagus ya. Waktu itu masih belum pakai terlalu banyak efek-efek CGI. Tapi dari segi cerita dan juga di film ini tuh ditampilkan gambar foto-foto penampakan ya. Jadi foto-foto asli yang di dalamnya ada penampakannya. Jadi itu cukup merinding juga melihatnya. Karena itu yang foto-foto asli ya. Dan ini juga dikatakan bahwa kisah ini katanya sih diambil dari kisah nyata. Cuma kita nggak tahu apakah betul ya kisah seperti itu. Yang jelas endingnya ini loh. Saya tuh suka sebuah film yang plot twist. Karena kita selama di film itu berpikir bahwa si hantu ini menargetkan Jane yang sosok perempuan ini ya. Ternyata ada sebuah misteri di situ dan harus nonton filmnya. Sebetulnya kalau film horor, kalau melihat videonya dari yang alur cerita begitu kurang greget ya. Memang harus nonton sendiri karena supaya bisa merasakan adrenalin dan juga kengerian yang ada. Film ini juga ada kalau nggak salah di situs-situs streaming online. Tinggal dicari saja. Judulnya adalah Shutter tapi yang Thailand ya. Karena film ini juga dibuat dalam versi Amerika tapi nggak terlalu bagus. Itu tahun 2008. Nah ini yang versi tahun 2004. Shutter tahun 2004. Wih serem banget filmnya. Jadi harus nonton nih Om dan Tante. Terutama kalau Om dan Tante suka sekali film horor. Seperti saya ya suka film horor. Oke. Ya, jadi bagaimana dengan rekomendasi film hari ini? Semoga bisa menyajikan film-film alternatif di luar dari film-film Hollywood yang memang sudah banyak di pasaran. Oke ya, semoga suka dengan konten ini, dan kalau misalkan Om dan Tante mau kasih saran silakan berikan saran yang keren di kolom komentar, dan yang suka video ini tinggal klik like saja. Kok ada yang belum subscribe? Nah, untuk yang belum subscribe, segeralah subscribe channel MJ Hobby supaya tidak ketinggalan info-info menarik tentang film dan juga tentang diecast ya, karena saya juga motonya kan diecaster yang hobi nonton. Jadi sekalian review diecast dan juga review film. Terima kasih sudah mampir di video ini. Kita ketemu lagi di video-video yang lain dan goodbye. Halo Om dan Tante semua, saya MJ. Kalau Om dan Tante pingin punya diecast yang kartnya unik seperti ini, atau seperti ini, ya, atau seperti ini, atau yang ini, silakan bisa ke Tokopedia di Mobil di Box ya, nama tokonya Mobil di Box, dan Instagramnya juga ada Mobil di Box. Silakan datang, lihat-lihat, kalau suka boleh dibeli. Dan siapa cepat dia dapat karena desainnya hanya satu. Jadi saya memang hobi desain, jadi saya hanya desain ini satu-satu saja. Jadi kalau sudah laku, kejual, ya berarti saya akan bikin desain yang berbeda. Jadi siapa cepat dia dapat, silakan kunjungi toko Mobil di Box di Tokopedia atau di Instagram saya. Terima kasih.